Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pegawai swasta menjadi korban penipuan baru di media sosial. Korban menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kasus dugaan penyerobotan tanah oleh pedagang pempek dihentikan setelah gugatan perdata dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Lagi dan lagi, kebakaran lahan tak kunjung usai di Ogan Ilir. Kini kebakaran meluas hingga mendekati permukiman warga. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir kian meluas hingga mendekati permukiman warga. Bahkan kencangnya angin membuat api menjalar hingga mendekati tepi jalan tol Palembang Indralaya. Sejauh ini, luas lahan terbakar di Kabupaten Ogan Ilir telah mencapai 978 hektar. Api berkobar membakar lahan yang berada di Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir pada Kamis pagi. Tim Manggala Agni BPBD Ogan Ilir dibantu helikopter waterbombing dikerahkan untuk memadamkan api yang terus membesar dan mendekati pemukiman penduduk. Namun cuaca panas serta angin kencang membuat api tidak mudah dijinakan. Api juga menjalar mendekati tepi jalan tol Palembang Indralaya. Kecamatan Pamulutan merupakan daerah yang paling banyak penyebaran titik api di Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan data BPBD, Ogan Ilir luas lahan yang terbakar di Kabupaten Ogan Ilir telah mencapai 978 hektar dengan jumlah kejadian sebanyak 231 kali. Itu 231 kali kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan luasan 978,45 hektar. Seperti Bapak jelaskan sebelumnya, daerah rawan kebakaran di antaranya di mana saja Pak, kecamatan? Ya, kecamatan Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Induk, Pemulutan Induk, Pemulutan Barat, kemudian Pemulutan Selatan dan Indralaya, Indralaya Utara. Itu yang memang rawan kebakaran karena lokasi lahan yang terlantarnya itu kan cukup luas. Tapi juga ada tidak tidak seluruhnya di sini, ada juga beberapa wilayah kecamatan Tanjung Raja, kemudian Rantau Alai, Payaraman dan Tanjung Batu juga ada ikut yang terbakar. Akibat kebakaran lahan ini, ruas jalan tol Palembang Indralaya kembali diselimuti asap. Pengendara diminta berhati-hati mengingat jarak pandang sangat terbatas dan dapat menyebabkan kecelakaan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Relawan pendukung bakal calon presiden membagikan masker kepada para pengendara di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Prabu Mulih. Pembagian masker ini guna mengantisipasi penyakit akibat kabut asap yang sudah menyelimuti wilayah Ogan Ilir selama 2 pekan terakhir. Sebanyak 1.000 masker dibagikan kepada pengendara yang melintas di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Prabu Mulih, Ogan Ilir. Pembagian masker gratis ini dilakukan oleh salah satu relawan pendukung bakal calon presiden. Warga pun terlihat senang dengan pembagian masker gratis ini. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyakit yang ditimbulkan dari kabut asap akibat kebakaran lahan. Pembagian masker gratis ini sebagai bentuk kepedulian relawan pendukung salah satu calon presiden 2024 mendatang. Kegiatan kita selain dari membagikan masker, sebetulnya ada beberapa agenda yang akan kita lakukan ke depan, yaitu dengan melakukan kegiatan sosial, seperti untuk melakukan penyuluhan kepada petani, terus pengembangan budidaya ikan dan lainnya sebagainya. Selama 2 pekan terakhir, wilayah Ogan Ilir masih diselimuti kabut asap akibat kebakaran lahan. Banyaknya partikel sisa pembakaran dapat mengancam kesehatan warga, khususnya bagi kelompok anak-anak dan lansia. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir.
Menjelang Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2024, Polres Oku Timur bersama Forkopimda menggelar pelatihan Pra-Operasi Brata Musi 2023. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Polri dalam menciptakan keamanan menjelang Pemilu 2024. Polres Ogan Komering Ulu Timur bersama unsur Forkopimda menggelar pelatihan Pra-Operasi Mantap Brata Musi 2023. Guna menciptakan keamanan pada pemilu 2024 mendatang, pelatihan yang diikuti oleh ratusan anggota Polres Ogan Komering Ulu Timur ini digelar di gedung Aula Polres Oku Timur. Jelang kegiatan pelatihan, Ketua KPU, Oku, dan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ikut menghadiri kegiatan ini. Pelatihan Pra-Operasi Mantap Brata Musi 2023 ini bertujuan untuk melihat kesiapan anggota personil Polri menjelang pengamanan pemilu 2024 mendatang. Kegiatan ini juga meningkatkan pengetahuan serta kemampuan anggota Polri dalam upaya menciptakan keamanan. Hari ini kami Polres Oku Timur melaksanakan kegiatan Pra-Op Mantap Brata Musi 2023 dalam rangka mengecek kesiapan kita, dan juga kita tadi mengundang dari stakeholder terkait, mulai dari tadi Ketua Bawaslu, KPU, dan rekan-rekan dari Forkopimda memberikan materi juga, sehingga menambah wawasan kita dan juga kesiapan kita, khususnya Polres Oku Timur dalam rangka pelaksanaan nanti Operasi Mantap Brata Musi 2023. Polres Ogan Komering Ulu Timur akan menurunkan 300 personel dalam Operasi Mantap Brata Musi 2023. Menjelang Pesta Demokrasi Pemilu 2024, situasi politik di Ogan Komering Ulu Timur terpantau relatif aman. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. Kebakaran lahan merembet ke pemukiman warga di Desa Pulau Semambu, Kabupaten Ogan Ilir. Api membakar belasan hektar lahan diikuti rumah warga yang terbuat dari kayu. Rumah tinggal tadi tidak bisa terselamatkan ini. Sudah habis. Kencangnya hembusan angin serta banyaknya ilalang kering membuat api terus meluas. Kebakaran lahan ini pun hingga ke permukiman warga. Tak terhindarkan, api juga menghanguskan satu rumah warga yang terbuat dari kayu. Beruntung saat kejadian, penghuni rumah telah dievakuasi petugas ke tempat yang aman, sehingga tidak ada korban. Kepulan asap disertai kobaran api membakar lahan di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, pada Rabu pagi. Petugas TNI Polri, BPBD Ogan Ilir, Manggala Agni, dan relawan berjibaku melakukan pemadaman. Namun tebalnya asap membuat pandangan petugas sempat terhalang saat melakukan penyemprotan. Milik masyarakat, dan ada juga sebagian besar lahan yang belum digarap atau lahan kosong. Sebagian rumah warga berbentuk seperti pondok, jadi alhamdulillah sebagian besar aman. Hanya satu yang tidak bisa diselamatkan karena pondok tersebut tidak berpenghuni. Untuk keselamatan warga di sekitar gimana? Untuk warga sekitar sudah kami fungsikan, kebetulan kami gabungan TNI Polri termasuk juga BKO Polda sudah kami fungsikan ke tempat yang aman. Diperkirakan luas lahan yang terbakar di kawasan ini mencapai belasan hektar. Sementara petugas masih terus melakukan upaya pemadaman agar api tidak semakin meluas. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Gisa Febila. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.